Prabowo menyatakan tak perlu ucapkan terima kasih. Kebakaran besar landa pemukiman Kemayoran. Prabowo menyatakan pemerintah telah hasilkan penghematan yang cukup besar. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir pada malam hari ini untuk memberikan sejumlah informasi. Selain 4 informasi utama tadi, kami juga akan menghadirkan informasi di antaranya agenda kepresidenan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau program makan bergizi gratis. Selain itu pemirsa, kita akan menghadirkan sejumlah informasi peristiwa dan juga olahraga. Dengan saya Sally Sregar dan saya Tiara Dianti, inilah Menyapa Malam untuk Anda. Menyapa Malam kami awali dengan informasi Presiden RI Prabowo Subianto meminta para guru untuk tidak mengucapkan terima kasih kepadanya terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis yang telah berjalan di 31 provinsi. Menurutnya program ini adalah kewajiban pemerintah untuk melayani rakyat, bukan sesuatu yang perlu diapresiasi secara khusus. Usai gelar acara peresmian 37 proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi yang diselenggarakan di Bendungan Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin 20 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto menanggapi dan mengimbau para guru untuk tidak menyampaikan apresiasi kepadanya terkait implementasi program makan bergizi gratis yang telah berjalan di 31 provinsi saat ini. Dalam pernyataannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada rakyat, bukan untuk mencari nama atau panggung. Dan kedua, saya minta semua guru-guru tolong. Saya sangat menghargai, tapi tidak perlu jangan ucapkan terima kasih kepada Prabowo. Jangan ucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Ini kewajiban saya sebagai presiden. Ini kewajiban saya. Jadi tidak perlu ucapan terima kasih kepada saya. Anak-anak diajarkan hormati orang tua, hormati guru, kemudian belajar dengan baik. Ya, kita di sini tidak cari nama. Yang kita ingin adalah yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Jadi saya tidak perlu lagi. Saya terima kasih. Jangan terima kasih kepada Prabowo Subianto. Ini adalah kewajiban kami. Kami dipilih oleh rakyat Indonesia untuk bekerja demi rakyat. Dalam hal yang sama, Kepala Negara mentargetkan program makan bergizi gratis diupayakan akan terpenuhi secara merata di Indonesia pada akhir tahun 2025. Mengingat program makan bergizi gratis ini adalah inisiatif berskala besar yang membutuhkan manajemen yang teliti serta anggaran yang signifikan. Makan bergizi ini secara fisik tidak mudah untuk segera ke seluruh rakyat. Untuk itu saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya minta maaf kepada semua orang tua, kemudian semua anak-anak yang belum menerima. Tapi saya yakini bahwa tahun 2025, akhir 2025, semua anak Indonesia akan dapat makan bergizi. Ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta pada Senin kemarin. Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bertujuan untuk mencetak generasi unggul yang sehat dan juga cerdas. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis di SMA Negeri 60 Jakarta, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Senin 20 Januari 2025. Tiba menjelang waktu santap siang, Wapres Gibran didampingi Kepala Sekolah SMA 60 Negeri Jakarta membagikan makanan bergizi kepada para siswa. Para siswa menerima menu bergizi seperti nasi dengan lauk ikan filet, sayur kacang panjang, dan buah semangka. Adapun para siswa tampak antusias menerima makanan tersebut. Dalam kesempatan itu, Wapres Gibran menyampaikan harapannya agar program MBG bisa diterapkan merata di berbagai wilayah di tanah air. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Kita beralih ke informasi lain, pimpinan DPR menanggapi terkait badan legislasi yang mengebut pembahasan revisi UU di masa reses tentang pertambangan mineral dan batu bara yang menjadi inisiatif parlemen. Dan dari Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan revisi undang-undang yang dilakukan pada saat masa reses itu sudah mendapat izin pimpinan parlemen untuk dibahas. Badan Legislasi DPR menggelar pleno penetapan revisi Undang-Undang Minerba menjadi inisiatif parlemen. Rapat tersebut berlangsung pada saat masa reses, yakni Senin malam. Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa revisi undang-undang yang dilakukan Balik pada saat reses telah mendapatkan izin dari pimpinan. Lebih luas nantinya akan dilakukan pengecekan terhadap hasil rapat Balik terkait Undang-Undang Minerba. Itu sudah mendapat, memang kami pimpinan pada masa reses, jikalau dianggap itu penting dan diperlukan, memperbolehkan AKD untuk melakukan rapat dalam menjaring aspirasi dan menyelesaikan hal-hal yang dianggap penting di masa reses. Ya, kita lihat ini bagaimana hasilnya, ini baru pembukaan paripurna. Setelah ini saya akan coba cek apa yang dihasilkan dari Balik terkait dengan Undang-Undang Minerba. Makanya hari ini kan belum dapat hasil dan belum ada agenda apapun di paripurna kecuali pelantikan PAW dari anggota fraksi PKB. Dari Jakarta, Fahrizal Dafarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dari Selfie Gibran Rakabuming Raka bersama Solidaritas Perempuan untuk Indonesia ini menggelar kegiatan sosialisasi cuci tangan pakai sabun dan sosialisasi gerakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat di Kota Serang pada Selasa kemarin. Kegiatan ini sebagai upaya untuk membangun kebiasaan positif sejak dini dengan pendekatan langsung dan kolaborasi berbagai pihak. Solidaritas Perempuan Indonesia Kabinet Merah Putih atau Seruni KMP memastikan langkah untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kegiatan yang diselenggarakan di SD Negeri Taman, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Provinsi Banten pada Selasa 14 Januari 2025 tersebut sebagai upaya membangun kebiasaan positif sejak dini. Anak-anak dan keluarga diajak memahami bagaimana langkah sederhana dapat membawa dampak besar pada kesehatan mereka. Dalam kesempatan itu, nampak Selfie Gibran memberikan motivasi dan melontarkan beberapa pertanyaan kepada anak-anak seputar kebiasaan untuk selalu menjaga kesehatan dan membangun kebiasaan hidup bersih. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyampaikan penyediaan menu susu sapi dalam program makan bergizi gratis akan diprioritaskan di daerah yang memiliki sentra peternakan sapi. Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan dari Badan Gizi Nasional yang telah menyesuaikan menu pada program makan bergizi gratis berdasarkan potensi sumber daya lokal di setiap daerah. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Philips Vermonte menjelaskan bahwa menu susu dalam program makan bergizi gratis untuk sementara belum tersedia di Jakarta. Badan Gizi Nasional menyarankan penyediaan susu sapi dalam program MBG sebaiknya diprioritaskan pada daerah yang memiliki sentra peternakan sapi seperti di Cimahi, Jawa Barat. Meski penyediaan susu terbatas, namun pemerintah tetap memastikan kebutuhan gizi siswa tercukupi dengan baik. Badan Gizi Nasional, susu itu diprioritaskan di tempat-tempat yang punya sentra sapi misalnya, sehingga mereka diharapkan ekonomi lokalnya tumbuh, para peternak sapi bisa dimanfaatkan susunya dan lain-lain. Kalau di tempat yang tidak ada sentra sapi, itu diganti dengan protein-protein yang kebutuhan proteinnya sama. Jadi susu atau protein pengganti itu menurut para ahli gizi dan juga menurut Badan Gizi Nasional sudah mencukupi standar kecukupan gizi. Nah, ini kan tadi menunya ada ayam, tahu, sayur kangkung. Apakah itu sudah memenuhi digantinya dengan? Menurut BGN sudah benar. Ahli gizi. Ada ahli gizinya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, dalam upaya mendukung program Presiden Prabowo Subianto soal ketahanan pangan nasional, Pusat Polisi Militer Angkatan Darat melaksanakan program tanam swasembada di lahan seluas 6 hektar di Kompleks Puspomat, Dayuh, Cilengsi, Jawa Barat. Wakil Sementara dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana mengatakan program swasembada pangan melibatkan masyarakat sekitar dengan mengutamakan metode penanaman organik. Wakil Sementara dan Puspomat Majen TNI Eka Wijaya Permana melakukan tanam perdana swasembada pangan di lahan yang berlokasi di Kompleks Perumahan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Dayuh, Cilengsi, Jawa Barat pada Selasa 21 Januari 2025. Inisiatif swasembada pangan telah berjalan sejak bulan September 2024 yang berfokus pada pemanfaatan lahan 6 hektar untuk menanam berbagai tanaman pangan seperti padi petani Gajah Mada, melon, jagung, cabai, dan sayuran lainnya.
Padi Petani Gajah Mada merupakan pengembangan spesial yang dikolaborasikan Puspomat dengan para ahli pertanian. Padi tersebut diperkirakan dapat meningkatkan produktivitas hingga 5 kali lipat dibandingkan padi biasa. Bajen Eka menjelaskan pelaksanaan program swasembada pangan tidak hanya menargetkan ketahanan pangan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar yang terlibat dalam proses penanaman dan pengelolaan lahan. Program ini sebenarnya kami berjalan dari September, Prof. Ya? Dari September kita mapping semua, kemudian kami mempunyai lahan sekitar 6 hektar di perumahan Puspomat Dayuh ini. Nah, untuk pemanfaatan karena ada program juga dari pemerintah maupun dari Bapak Presiden, di mana 5 tahun ke depan kita akan menjadi swasembada pangan. Berinjak dari sana, kami kerjasama dengan Profesor Yudi berbicara dan konsep yang beliau miliki, yaitu padi tetani, dinamakan tetani. Kemudian karena kerjasama dengan Puspomat, beliau tambahkan menjadi padi tetani Gajah Mada. Nah, ini saya melihat konsep ini sangat baik karena padi yang biasa ditanam oleh masyarakat itu dengan padi tetani Gajah Mada perbandingannya 1:5. Kemudian saya tanyakan ke Profesor Yudi, 1 hektar dari tanam padi ini kira-kira berapa saat dipanen? Dari beliau menyampaikan 1 hektar itu 10 sampai 15 ton. Nah, hal ini saya rasa cukup bagus. Nah, kemudian ada pemanfaatan lahan, tanah-tanah yang ini juga dimanfaatkan oleh kita menanam pohon melon, jagung, cabai, dan sayur-sayuran. Nah, mudah-mudahan apabila kita panen 3 bulan ke depan, nah ini bisa kita manfaatkan, kita membantu masyarakat sekitar dalam hal pemenuhan kebutuhan pokok yang saat sekarang ini mereka butuhkan. Untuk hasilnya kita lihat, nanti kita akan laporkan ke pimpinan atas bagaimana petunjuk dari pimpinan atas, tetapi yang kerja di sini kan ada masyarakat juga. Kita bekerja bersama masyarakat, artinya masyarakat pun akan merasakan apa hasil jeripaya yang sudah kita perbuat. Nah, yang perlu saya sampaikan pada rekan-rekan wartawan bahwa dalam penanaman pohon ini untuk pupuk urea dan sebagainya yang istilahnya mengandung kimia kita tidak gunakan. Jadi Profesor menggunakan pupuk yang ada di alam sini. Dari Cilengsi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi penghapusan Presidential Threshold akan dibahas Komisi 2 DPR. Selengkapnya usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV dan kita lanjutkan informasinya di mana kebakaran besar melanda kawasan padat penduduk di Jalan Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa dini hari. Sebanyak 31 unit mobil pemadam dengan 155 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Kebakaran terjadi sekitar pukul 00.45 waktu Indonesia Barat. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Kemayoran Gempol RT 7 RW 8 Jakarta Pusat Selasa dini hari. Kebakaran yang menghanguskan puluhan rumah ini dilaporkan terjadi sekitar pukul 00.45 WIB. Sebanyak 31 unit mobil pemadam kebakaran dengan 155 personel dari Sudin Gulkarmat Jakarta dikerahkan ke lokasi. Hingga berita ini ditayangkan pada pukul 5.59 WIB. Proses pemadaman masih terus dilakukan karena api yang sulit dikendalikan. Penyebab kebakaran hingga kini masih belum diketahui. Petugas berupaya mencegah perambatan api ke rumah lain mengingat lokasi yang berada di kawasan padat penduduk. Warga dihimbau untuk menjauh dari lokasi kebakaran demi keselamatan. Dari Jakarta, Rido, tim Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Ketua DPR Puan Maharani menanggapi terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20%. Dan Puan mengatakan nantinya keputusan tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan dan diserahkan kepada Komisi 2 DPR yang membidangi urusan kepemiluan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani usai menggelar rapat paripurna masa sidang 2 di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Senin pagi. Puan menjelaskan keputusan MK dalam menghapus ambang capres atau presidensial threshold sebanyak 20% akan dibahas dalam rapat pimpinan. Setelah itu nantinya hasil rapat pimpinan tersebut akan diserahkan kepada Komisi 2 DPR yang membidangi terkait kepemiluan. Puan menyebut kemungkinan keputusan itu akan dibahas Komisi 2 pada pekan ini. Mekanismenya masuk nanti di Rapim, kemudian Bamus, dan itu ada di Komisi 2. Jadi prosesnya nanti akan masuk di Komisi 2. Ya, sepertinya akan ada agenda rapat-rapat di Komisi 2 terkait dengan hal itu. Pekan ini ya Mbak? Mungkin itu internal Komisi 2. Dari Jakarta, Fahrizal Davariskiano, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, polisi meringkus komplotan perampok rumah mewah yang menggondol mobil Pajero di perumahan Kota Wisata Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. 4 pelaku pencurian dengan kekerasan ditangkap di wilayah yang berbeda. Komplotan perampok rumah mewah di perumahan Kota Wisata, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor akhirnya berhasil diringkus Polres Bogor. Para pelaku yang berjumlah 6 orang berhasil membawa kabur 1 unit mobil Mitsubishi Pajero berwarna hitam. Pelaku melakukan aksinya saat rumah korban dalam keadaan kosong yang digembok dari luar. Kemudian para pelaku masuk mengambil barang-barang berharga di dalam rumah serta membawa kabur mobil Pajero korban. Pelaku juga melakukan aksi kekerasan terhadap korbannya yang mengetahui aksinya itu dengan mengunci korban di dalam kamar. Setelah melarikan diri, keempat pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat yang berbeda, di mana pelaku berinisial DA ditangkap di Jakarta dan HSN serta ZA ditangkap di Palembang, Sumatera Selatan. Sedangkan 2 pelaku lainnya saat ini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Jadi kejadian ini terjadi pada tanggal 26 Desember tahun 2024 sekitar pukul 17.00 di Kota Wisata Klaster Sasbud Blok SA 1 nomor 20 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh 6 orang. Yang bersangkutan, para tersangka ini menyasar rumah kosong yang ada di sekitaran yang dia lihat.
Atas perbuatannya itu, keempat pelaku dijerat dengan pasal tindak pidana pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani merespon terkait Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Satrio Sumantri Brojonegoro yang didemo oleh pegawainya sendiri. Dan Puan mengatakan bahwa evaluasi atau tidaknya merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua DPR, Puan Maharani menjelaskan bahwa evaluasi atau tidaknya Menteri Dikti-Saintek Satrio Sumantri Brojonegoro merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, Mendikti-Saintek itu menjadi sorotan publik karena didemo oleh pegawainya sendiri. Puan menyebut polemik yang terjadi di Kemendikti-Saintek tersebut dapat ditindaklanjuti secara transparan. Lebih luas, ia mengatakan pihaknya juga akan ikut serta menindaklanjuti melalui Komisi 10 yang merupakan mitra kerja Kemendikti-Saintek. Nah, ini ramai ada Menteri Dikti yang didesak untuk mundur karena dianggap di demo ASN. Dari DPR itu Komisi 10, namun terkait apakah dievaluasi atau tidak itu prerogatif Presiden. Namun kami dari DPR berharap semua hal yang terjadi di kementerian itu bisa ditindaklanjuti secara transparan di internal, dan apapun yang akan dilakukan tentu saja itu ranah dari eksekutif, walaupun DPR tentu saja akan mencermati dan menindaklanjutinya di komisi terkait. Dari Jakarta, Farizal Davarizkiano, Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana seorang pria Parubaya terperosok ke saluran air tanpa pembatas di Priuk 21 Januari 2025 pada pagi hari kemarin. Akibat dari kejadian tersebut, korban meninggal dunia di TKP setelah mengalami luka berat di bagian kepala. Seorang pengendara sepeda motor mengalami kecelakaan fatal di Jalan Danau Bisma, kawasan Danau Cincin, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok pada Selasa pagi 21 Januari 2025. Korban seorang pria Parubaya terperosok ke dalam saluran air yang tidak memiliki pembatas dan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat di bagian kepala. Dari video yang beredar, diduga korban ingin menghindari polisi tidur yang berada di depannya. Namun akibat korban mengambil terlalu kiri, akhirnya dia terperosok ke dalam saluran air tanpa pembatas tersebut. Korban meninggal dunia di tempat akibat benturan yang cukup fatal di kepalanya. Untuk saat ini pihak keluarga korban sudah mengetahui tentang insiden ini dan jasad korban langsung diantarkan ke rumah keluarganya. Hal ini mengingatkan bahwa sangat penting menjaga keselamatan dalam berkendara. Dari Jakarta, Alwendi, tim Sinpo TV melaporkan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meresmikan rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum pada Sabtu kemarin. Dengan desain Smart and Green Building, gedung ini menghadirkan hunian modern yang nyaman, ramah lingkungan, dan juga hemat energi bagi para pendidik. Peresmian rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum menjadi wujud komitmen pemerintah dalam mendukung dunia pendidikan. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meresmikan rumah susun dosen Politeknik Pekerjaan Umum di Semarang pada Sabtu 11 Januari 2025. Dengan desain Smart dan Green Building, gedung ini menghadirkan hunian modern yang nyaman, ramah lingkungan, dan hemat energi bagi para pendidik. Gedung ini memiliki berbagai jenis unit yang dirancang dengan tata ruang yang apik, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang optimal. Menko AHY menegaskan pentingnya fasilitas yang mendukung kualitas hidup dosen dan mahasiswa demi terciptanya lingkungan akademik yang produktif dan berkelanjutan. Bangunan ini diharapkan mampu memberikan kenyamanan bagi para dosen yang membutuhkan fasilitas hunian yang modern dan mendukung kegiatan akademik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Usai jeda, kami akan membahas terkait kinerja 100 hari Prabowo Gibran bersama narasumber Ujang Komarudin sebagai juru bicara kepresidenan. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Simpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi kami lanjutkan. Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa arahan untuk efisiensi anggaran telah menghasilkan penghematan besar. Menurut Kepala Negara, hal tersebut mendukung transformasi ekonomi Indonesia menuju industrialisasi dan juga hilirisasi. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa arahannya untuk pemerintah dalam melaksanakan penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran anggaran telah membuahkan hasil yang signifikan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prabowo saat meresmikan 37 proyek listrik nasional di 18 provinsi yang berlangsung di PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat pada Senin 20 Januari 2025. Dalam hal yang sama, Prabowo pun mengungkapkan dirinya optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dengan mempercepat proses industrialisasi dan juga hilirisasi. Tak hanya itu, Prabowo juga menekankan pentingnya penghematan dan efisiensi anggaran di pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Sementara itu, beberapa waktu yang lalu, Kementerian Keuangan menyebut negara bisa menghemat anggaran hingga 3,6 triliun rupiah berkat pemangkasan perjalanan dinas seperti yang diminta Kepala Negara. Saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi, dan kita akan mencapai sasaran kita. Instruksi mengenai penghematan ini juga telah dijadikan kebijakan pada Desember 2024. Kementerian Sekretaris Negara mengeluarkan peraturan terkait dengan perjalanan dinas luar negeri untuk kementerian dan juga lembaga pemerintah. Kebijakan tersebut tercantum dalam surat edaran nomor B32 MSLN 00 12/2024. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan dari pimpinan DPR RI Dasko merespon tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka di 100 hari pertamanya. Dasko mengatakan dengan tingkat kepuasan yang tinggi, pemerintah diharapkan tetap bekerja keras untuk menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan Litbang Kompas, sebanyak 80,9% responden menyatakan puas dengan 100 hari kerja pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Rincinya sebanyak 80,9% responden mengaku puas dengan kinerja pemerintah. Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 4 hingga 10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Merespon hal tersebut, pimpinan DPR Dasko mengaku bersyukur dengan tingkat hasil kepuasan masyarakat terhadap kinerja Prabowo dan juga Gibran. Kendati demikian, Dasko berharap pencapaian tersebut dapat disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Dirinya mengimbau pemerintah untuk tetap bekerja keras. Menurutnya, dengan kerja keras yang konsisten dapat menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Justru begini, dengan adanya tingkat kepuasan yang tinggi ini, pertama kita bersyukur, tetapi juga ada catatan bahwa kita
juga harus bekerja keras menjaga tingkat kepuasan masyarakat. Kita himbau kepada pemerintah itu kemudian untuk setelah 100 hari ini tidak kendur dalam mewujudkan janji-janji kampanye atau merealisasikan program-program yang dilakukan jelang 100 hari ini. Nah, sehingga sebagai partai pendukung pemerintah tentunya Gerindra akan turut membantu implementasi di lapangan sesuai dengan janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dari Jakarta, Fahrizal, Dava Rizkiano, Sinpo TV melaporkan. Dan untuk membahasnya, jelang 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Tiara dan pemirsa, sama-sama kita ketahui dari survei Litbang Kompas. Ini menunjukkan angka 80,9% kepuasan masyarakat akan kinerja dari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Betul sekali, jelang 3 bulan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran ada yang menganggap sebagai waktu yang sangat singkat, namun di satu sisi sangat krusial atau sangat penting karena bisa menimbulkan harapan dan juga ekspektasi dari masyarakat. Dan untuk membahasnya secara lebih mendalam, sudah ada bersama kami melalui sambungan via Zoom Ujang Komarudin selaku juru bicara kantor komunikasi kepresidenan. Selamat malam Kang Ujang, apa kabar? Selamat malam Mbak Sally. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Kang Ujang sudah bergabung bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Tadi sebelumnya terkait dengan survei Litbang Kompas ini menunjukkan 80,9% responden puas terhadap kinerja jelang 3 bulan dari Prabowo Gibran. Dari Istana sendiri melihatnya seperti apa nih Kang Ujang? Ya, ini tentu kabar yang baik, yang patut kami syukuri ya, bahwa apa yang kami lakukan, Bapak Presiden lakukan, menjalankan amanah rakyat dengan baik, itu sudah sesuai dengan jalurnya. Artinya kepercayaan publik sangat tinggi kepada Bapak Presiden Prabowo dan Bapak Wakil Presiden. Dan dalam konteks itu kami bersyukur meminta dukungan dan doa restu dari rakyat Indonesia agar amanah ini betul-betul bisa kami jalankan dengan baik ke depan. Kalau ibarat permainan bola, Mbak Tiara dan Mbak Sally, kami itu baru bermain 5 menit. Katakanlah ada durasi 90 menit permainan, maka 3 bulan ini adalah waktu yang cepat, yang singkat, baru 5 menit main, tapi kami sudah berbuat banyak hal. Sudah menggolkan banyak gol. Karena itu, ke depan mudah-mudahan kami juga bisa menggolkan banyak program yang menjadi program prioritas dari Bapak Presiden. Dan kami meyakini pula bahwa apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Gibran sudah sesuai dengan jalurnya, menjalankan amanah dengan baik, merealisasikan janji-janji kampanye, di saat yang sama juga Bapak Presiden tentu ingin pemerintahannya ke depan lebih baik lagi. Potret 80% kepuasan dari publik adalah potret kinerja, artinya kinerja Bapak Presiden dan jajaran pemerintahannya dianggap baik, dan ini menjadi sesuatu yang istimewa, sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif untuk pemerintahan ke depan. Mendapatkan survei yang cukup tinggi, di mana ada di angka 85,8% puas dengan di bidang politik hukum dan keamanan. Dan ini kita ketahui juga Kang Ujang, memang masyarakat di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka diberi kesempatan untuk berekspresi bagaimana keluhan mereka selama ini, bahkan juga ada program Lapor Mas Wapres. Dari Kang Ujang sendiri, gimana nih Kang Ujang, apakah ini bisa menunjukkan dari kepuasan itu sendiri Kang Ujang? Kalau saya baca dari survei Litbang Kompas ya, ada 2 hal yang bisa kita potret dari banyak bagian-bagian yang lain. Yang pertama adalah kenapa tinggi, salah satu faktornya kepemimpinan Prabowo Gibran yang betul-betul merakyat. Di saat yang sama juga kepemimpinan yang tegas. Kombinasi antara kepemimpinan yang merakyat dan tegas ini menjadikan kepercayaan publik yang begitu tinggi. Yang kedua, apa yang menjadi janji-janji kampanye Pak Prabowo Gibran itu betul-betul
direalisasikan oleh Bapak Presiden, yaitu makan bergizi gratis, lalu juga nanti di bulan Februari ada cek kesehatan, persiapan juga renovasi sekolah, lalu juga persiapan juga renovasi dan pembangunan rumah sakit di daerah, dan banyak program-program lain yang sudah dieksekusi yang menjadi program PHTC ya, proses hasil terbaik cepat dari Bapak Presiden. Oleh karena itu masyarakat tidak ragu lagi untuk memberikan penilaian yang positif, yang baik atas kinerja Pak Presiden dan Bapak Wapres 3 bulan ya dalam kepemimpinan skala 5 tahun ke depan. Kalau saya ibaratkan 5 tahun ini kan kalau diumpamakan 60 bulan kalau kita hitung. Nah, Bapak Presiden dan jajarannya sudah merealisasikan programnya dalam 3 bulan terakhir ini. Artinya baru 5% kepemimpinan. Nah, dalam 5% kepemimpinan ini sudah banyak yang dilakukan. Tadi ya ada lapor Mas Wapres juga. Di saat yang sama program-program prioritas yang menjadi unggulan, yang menjadi program penting bagi Pak Prabowo itu betul-betul direalisasikan sesuai dengan janji-janji Pak Prabowo ketika kampanye yang lalu. Itulah yang menjadikan Bapak Prabowo Gibran mendapatkan nilai yang maksimal dari publik, mendapatkan penilaian yang bagus, penilaian yang tinggi, penilaian yang istimewa. Kalau saya sebagai dosen itu mengupamakan ya, kalau skala penilaian dari 10 hingga 100, kan nilainya ini kan A. Jadi bukan lagi A min, tapi sudah A, 80. Itu ada nilai ya bagi seorang mahasiswa. Oleh karena itu pemerintah pun ketika dinilai oleh publik, ketika angka kepuasannya 80%, maka nilainya itu sangat istimewa, sangat baik, yaitu A. Oleh karena itu kami yakin ya, berbasis kepada data tersebut, rakyat mendukung pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Di saat yang sama juga Kompas atau Litbang Kompas merilis tingkat keyakinan publik kepada pemerintahan Prabowo Gibran yang begitu tinggi, hampir 90%. Itu kan artinya kepercayaannya begitu luar biasa. Tetapi memang tantangannya ke depan tidak mudah, bagaimana merealisasikan janji-janji kampanye Prabowo Gibran dalam waktu 57 bulan ke depan. Baik, Kang Ujang, kalau misalnya kita membandingkan juga berdasarkan dari survei Litbang Kompas juga dibandingkan dengan era Jokowi dan Yusuf Kala, ternyata memang tingkat kepuasannya juga bahkan lebih tinggi di jelang 3 bulan pemerintahan Prabowo dan juga Gibran. Dari Istana sendiri, apakah kemudian ada evaluasi terkait dengan 3 bulan masa pemerintahan, atau sebenarnya istilah masa 3 bulan kinerja pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak ada seperti itu? Akan 3 bulan bekerja gitu ya dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pasca dilantik 20 Oktober hingga saat ini itu artinya bisa dinilai oleh publik, bisa dinilai oleh masyarakat bahwa kami sudah cukup bekerja dengan baik, bahkan kami perlu tingkatkan lagi agar memang tadi kepuasan publik itu bisa tinggi lagi ke kami. Dan semua basis penilaian publik adalah basis penilaian yang objektif ya, tanpa ada pretensi apapun. Karena kalau pemerintah itu baik, pasti akan dinilai baik. Kalau pemerintah itu jelek, pasti akan dinilai jelek. Dan kami sudah membuktikan kepada rakyat Indonesia, kami ingin bekerja dengan baik, kami ingin bekerja maksimal, kami ingin bekerja dengan sekuat tenaga, sekuat daya, ya, pikiran, jiwa, dan tenaga dihabiskan untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Pak Prabowo selalu mengatakan berkali-kali gitu, bahwa apa yang dilakukannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Masyarakat menjadi subjek dalam konteks pembangunan Indonesia masa kini dan ke depan. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh kami ya 3 bulan ini dan bulan-bulan ke depan hingga 57 bulan ke depan hingga 5 tahun, itu tentu berbasis kepada kinerja dan evaluasi. 3 bulan ini kami sudah melakukan evaluasi perbaikan-perbaikan ya di semua sisi. Apa yang dilakukan oleh kami di pemerintah itu tentu ada plus ada minusnya, ada kekurangan, ada baiknya, ada sisi negatif, ada positifnya. Tetapi kalau kita lihat dari skala penilaian Litbang Kompas
yang memotret apa yang sudah disurvei dari publik itu kan sangat membanggakan, sangat istimewa ya, 80% tingkat kepuasan itu lebih tinggi dari masa pemerintahan Pak Jokowi. Tentu kami bersyukur, tetapi kami insya Allah tidak akan lengah, kami akan bekerja baik dan ke depan kami akan meningkatkan kinerja-kinerja apa yang menjadi perintah atau kebijakan Bapak Presiden akan kami realisasikan, akan kami jalankan sehingga betul-betul program-program prioritas Astacita termasuk PHTC, program hasil terbaik cepat itu bisa dinikmati, bisa dirasakan oleh rakyat Indonesia semuanya, sehingga betul-betul kita bisa membangun dalam 5 tahun atau 57 bulan ke depan begitu. Kang Ujang, kalau kita lihat juga Kang Ujang, ini yang menarik perhatian saya juga Kang Ujang, di survei Litbang Kompas ini menunjukkan bahwa partai yang tadinya berseberangan dengan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres lalu ternyata juga menunjukkan angka kepuasan akan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah ini sesuai ataupun selaras dengan pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan akan mengajak seluruh elemen untuk menyatukan bangsa, Kang Ujang? Ya, itu berkorelasi positif ya, paralel dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Bapak Presiden selalu mengatakan akan mengajak semua komponen bangsa, semua partai politik bersama-sama membangun Indonesia. Ya, itulah sebenarnya pernyataan yang harus kita syukuri ya sebagai bagian bahwa Pak Presiden sangat ikhlas, sangat tulus untuk mengajak semua komponen bangsa urun rembuk membangun Indonesia 57 bulan ke depan. Ini kan apa yang menjadi cita-cita besar Bapak Presiden tentu tadi dinilai oleh publik menjadi sesuatu yang positif. Termasuk dinilai oleh pemilih-pemilih yang menjadi tanda kutip ya lawan di Pilpres yang lalu. Termasuk partai-partai politik yang tidak mendukung Bapak Prabowo Gibran. Pemilihnya banyak yang suka ya, banyak yang puas terhadap kinerja Bapak Presiden. Oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang bagus yang ke depan kami berharap ya semua komponen bangsa baik masyarakat maupun elit bergotong royong memulai pondasi membangun Indonesia agar betul-betul Indonesia menjadi negara besar yang kuat, yang kokoh, yang mandiri, yang betul-betul bisa diperhitungkan di percaturan global. Baik, Kang Ujang, kalau misalnya kita melihat tadi berdasarkan tingkat kepuasan dari responden berdasarkan survei Litbang Kompas, kalau dari Istana sendiri melihatnya apa yang hal menjadi paling penopang utama memberikan kepuasan tersendiri bagi para masyarakat? Apakah kemudian dari program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis atau mungkin program-program lainnya, Kang Ujang? Kalau saya melihatnya ada dua hal yang saya sudah sampaikan di awal. Yang pertama adalah kepemimpinan Bapak Prabowo, yaitu kepemimpinan yang merakyat, yang tegas. Ini menjadi nilai plus sehingga publik itu sangat puas dan sangat yakin atas karakter kepemimpinan yang inklusif, yang terbuka, yang selalu mengutamakan kepentingan publik. Yang kedua yaitu terkait dengan program-program janji-janji kampanye Bapak Presiden yang sudah direalisasikan, yang sudah dijalankan. Ya, salah satunya yaitu makan bergizi gratis yang menjadi primadona ya, menjadi istimewa, yang menjadi daya tarik magnet bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga publik mendukung, sehingga publik sangat puas. Lalu juga cek kesehatan gratis yang akan direalisasikan di bulan Februari nanti, program-program pemberantasan korupsi, 28 koruptor dipenjarakan, lalu 187.000 situs judi online juga diblokir, pemberantasan narkoba sekarang juga digalakan, pemerintahan Pak Prabowo juga ingin bersih, pembangunan rumah sakit juga sekarang sudah mulai dilakukan. Jadi banyak sekali program-program yang Bapak Prabowo lakukan untuk kepentingan masyarakat. Misalkan PPN yang tidak naik karena berpihak kepada publik, naik hanya untuk barang-barang mewah. Lalu juga UMP 6,5% juga naik bagi buruh. Tunjangan profesi guru juga naik. Ini kan menjadi penting ya, program-program yang sudah direalisasikan dalam waktu singkat, dalam waktu 3 bulan. Ini kan sebuah capaian yang luar biasa dari pemerintah, sehingga tadi publik menilainya dengan sangat puas, sangat baik, sangat positif begitu, 80%. Ini angka yang luar biasa bagi kami. Tentu kami tidak akan lengah, kami akan bekerja keras, kami akan memperbaiki diri, akan mengevaluasi diri agar terus bekerja lebih baik lagi.
Kang Ujang, terakhir Kang, ini kan tingkat kepuasan ada di angka 80,9%. Namun di sisi lain Kang Ujang ada juga tingkat ekspektasi dari masyarakat Indonesia terkait dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini ada di angka 89,4%, di mana ini angka yang tinggi dibanding kepuasan yang tadi masyarakat sebutkan. Apa yang menjadi tantangan ke depannya untuk pemerintahan Prabowo Subianto dan apa yang akan dilakukan untuk mempertahankan kepuasan ataupun meningkatkan kepuasan dari masyarakat sendiri? Ya, tantangannya adalah bagaimana Bapak Presiden bisa mengimplementasikan, merealisasikan janji-janji kampanye beliau ketika Pilpres yang lalu. Kalau itu dilakukan sesuai dengan janji, ya maka insya Allah ya dukungan itu akan terus berjalan, akan terus mengalir dari publik untuk Bapak Presiden. Nah, kami tentu ingin di bawah ya sebagai prajurit di pemerintahan memastikan program-program Bapak Presiden itu berjalan dengan baik, lalu dikomunikasikan ke publik dengan baik pula, sehingga betul-betul kondisinya kondisi yang real, yang nyata, yang objektif, sehingga masyarakat pun bisa menilai dengan baik. Kami yakin dengan keyakinan yang tinggi tadi, 89,4 ya hampir 90%, maka kami tidak ada waktu untuk leha-leha. Kami akan bekerja keras, kami akan memenuhi harapan publik. Oleh karena itu mohon doa restu dari semua komponen bangsa agar Bapak Presiden, Bapak Wapres, para menteri, kami semua diberikan kekuatan, kesehatan untuk bisa menjalankan pemerintahan dengan baik. Tantangannya banyak, tentu kami tetap karena ikhlas bekerja untuk kepentingan masyarakat bangsa negara, apapun tantangannya ya akan kami hadapi, akan kami jalani, sehingga betul-betul masyarakat bisa, kami bisa menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Baik, Kang Ujang, terima kasih sudah hadir di Menyapa Malam Sinpo TV. Tentu kita berharap, masyarakat berharap evaluasi memang terus dilakukan, bukan hanya jelang 3 bulan kinerja pemerintahan dari Prabowo Gibran, melainkan juga nanti kita berharap akan terus meningkatkan kinerja dari pemerintahan Prabowo Gibran dan juga bisa memenuhi ekspektasi dan juga harapan dari masyarakat Indonesia. Terima kasih Kang Ujang Komarudin, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sama-sama Mbak Tiara, Mbak Seli. Assalamualaikum. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Malam Sport Sinpo TV. Saya Seli Sregar mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment.